I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini kelompok kami akan memberikan psikoedukasi mengenai dampak yang disebabkan oleh perceraian. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni saya sendiri Trianu Jayanti, kedua Anissa Gita Putri Cahyaningsi, ketiga Ence Jian Azahra, 4 Syarifah Najma Azahra Alaidrus, kelima Denny Teguh Pramudia, 6 Muhammad Maulana, dan terakhir Abdul Nur Kalam. Baik, langsung saja ke penjelasan materi selanjutnya yang akan diambil oleh teman saya. Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami istri yang ditentukan oleh hukum atau agama. Karena sudah tidak adanya kepentingan bersama, rasa saling percaya, dan tidak adanya kecocokan satu sama lain, yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Yang pertama, ada iman yang menurun. Kedua, melepaskan tanggung jawab dan kewajiban terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga atau dari pihak suami. Yang ketiga, konflik antara suami dan istri yang tidak bisa dihentikan dan tidak dapat diselesaikan sehingga makin berlarut-larut. Yang keempat, ekonomi keluarga yang belum stabil. Yang kelima, karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan maupun pengaruh dari pihak luar. Yang keenam, karena adanya kesibukan masing-masing individu yang kurang bisa mengatur waktunya. Keluarga adalah dunia yang pertama bagi anak yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadap hidup. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengenal dirinya sendiri dan orang tuanya, melainkan juga mengenal kehidupan di lingkungan sekitarnya. Adapun dampak dari perceraian orang tua pada anak, yang pertama, masalah kesehatan. Rata-rata masalah tidak jauh dari kesehatan mental atau yang berkaitan dengan psikologis. Dalam masalah psikologis, anak akan menjadi emosional dan stres. Ada juga sakit yang terjadi pada fisik anak, ialah sering merasakan sakit kepala, bahkan asma. Yang kedua, gangguan emosional. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan orang tua bercerai memiliki tingkat masalah emosional dan sosial yang lebih tinggi daripada anak-anak dari keluarga utuh. Gangguan emosi yang dialami anak ialah sangat sensitif, sering menangis diam-diam, stres, marah, dan sebagainya. Yang ketiga, masalah sosial. Sebagian anak menunjukkan emosinya dengan cara bertingkah laku kasar atau kurang sopan. Kalau tidak dikendalikan, sikap itu bisa berlanjut menjadi pemberontakan, melanggar aturan sekolah, berbohong pada keluarga, dan sebagainya. Jika terjadi secara terus-menerus, tentu hal ini akan menimbulkan masalah, interaksi sosialnya pun akan cenderung terganggu. Selanjutnya yang keempat, depresi. Depresi bisa mengeruhkan mood, perasaan, pikiran, bahkan aktivitas sehari-hari. Hal ini terlihat dari cara anak berinteraksi, negative thinking, memendam banyak hal, dan sebagainya. Yang kelima, trauma. Trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan di dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya, maka mereka akan merasakan trauma yang berat. Sebaliknya, bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan di dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil. Malahan perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik yang terjadi antara ayah dan ibunya. Yang keenam, stres karena ayah ataupun ibu memiliki keluarga baru atau menikah lagi. Jika orang tua menikah lagi, itu menjadi stres kedua setelah perceraian bagi anak. Yang paling sulit bagi anak adalah ketika ayah ataupun ibu mereka sudah memiliki keluarga baru, karena hal itu bisa mengubah kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Selanjutnya, untuk mencegah dampak buruk yang terjadi pada anak, orang tua perlu hindari atau menetaskan perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dengan cara yang pertama, meningkatkan pengalaman ajaran agama. Yang kedua, menghilangkan kehendak atau niatan bercerai.
Yang ketiga, membangun kesiapan ekonomi dalam menjalankan kehidupan pernikahan sehingga kebutuhan finansial keluarga dapat diatasi dengan baik. Yang keempat, membuka kembali komunikasi yang lebih positif dan mengembalikan kebiasaan positif yang dapat menguatkan intimasi dan komitmen pernikahan, dan meminta nasihat kepada orang tua, pertua, keluarga atau B4 atau Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.